lari bareng tuh, masuk ke gang masjid. Masuk ke gang masjid lari bareng. Di pertengahan gang itu, kelas 3 gua namanya Opay ditampol. Saat itu? Iya, langsung teriak, bajak lu ya katanya kan. Tampol dia, ayo pas banget itu depan anak-anak kaget nih, out apa KN sih gitu. Lu anak mana sih katanya kan gitu. Terus katanya gue KN nih, ngeluarin kayak Simbat lah itu kayaknya, ngeluarin tuh satu orang yang habis nampol Opay. Opay kesel ya kan, udah gelar-gelar ya kan gitu. Cuma nama Idoi dipisahin. Jadi Gitu, nggak karena jadi ya? nggak jadi akhirnya suruh pergi semuanya, udah ributin aja lu katanya ya kan gitu, kagak mau Idoinya karena mungkin kenal sama Opay deket gitu ya. Gue nggak tahu, udah gue masih kelas 1 baru seminggu sekolah begini kata gue STM ya. Tapi ya maksudnya salut sih maksudnya karena masih ngelihat ya. Iya, masih ngelihat gitu. Akhirnya nggak jadi bentrok gitu. Nggak jadi Meskipun memang bentrok. sebenarnya antara Bajak sama KN rivalitasnya gila men. Gila, bener-bener gila dah gue akuin. Nah itu yang lu inget ya? Gue inget tuh. Ada nggak yang parah gitu bentrok di Jagorawi sama KN? Kalau Jagorawi kayaknya jarang, paling Jarang. gitu-gitu aja ledek-ledekan karena zaman gua itu KN juga udah mulai sepi sih kayaknya. KN udah nggak terlalu ini ya? Nggak terlalu ini, cuman Cibinong hidup. Cibinongnya. Nah, jadi Bogor itu basis yang nggak punya ulang tahun. Bajak? Di Bajak Bogor, Bajak 300 starnya itu nggak ada yang punya hari ulang tahunnya kapan gitu. Nah, akhirnya dulu karena ada satu SMP di Cibinong tuh, satu SMP negeri Cibinong, ada yang masuk Bajak gitu ya kan. Nah, kadang ada mungkin merasa dia alumni, dia datang ke SMP itu gitu ya kan, ketemu mulu sama KN. Ya mungkin di zaman itulah streng-streng sama KN. Nah, akhirnya kita anak Bogor tuh di tahunan gua kelas 3 pokoknya ulang tahun Bajak pensi satu aja gitu. Pensi SMP itu aja SMP gitu. Itu ya. Iya. Ya udah gitu, akhirnya tiap tahun terjadilah kayak gitu. Bentrok kayak gitu. Nah, di tahun gua pas pensi itu udah janjian tuh. Mungkin teman gue Cibinong si Opay bilang, KN tungguin aja, Bajak dateng gitu. Kebetulan di Jakarta udah sepi, anak Bajak jalanin gitu, ayo ke Bogor gitu awalnya. Nah kelas 1, kelas 2 tuh pada bolos, nggak masuk gitu, nungguin anak basis 15-nya, anak pondok dateng ya kan, sekitar baru 6 orang gitu ya kan. Nah sampai jam 1 itu wah kelas 3 gua nggak pulang-pulang nih gitu ya kan. Nah akhirnya kita ya udah apa seginian aja gitu. Ada alumni Bajak, ya udah seginian aja lu, pada takut amat sih, goblok lu gitu. Katanya anak KN udah rame, anak Mebut sempet lewat tuh. Nah pas udah anak Mebut ngasih tahu KN rame Cibinong katanya gitu ya kan. Nah saat itu akhirnya kita udah pesimis tuh ya kan. Wah masa cuma seginian sih gitu. Akhirnya gitu pas seling 15 menit bis ada turun. Taunya isinya satu bis juga nggak penuh sih, cuman beberapa basis yang ikut, cuman isinya dongkolan semua. Isinya Bang Jago semua. Gue bilang ini baru seru nih gitu. Akhirnya jalan lah, kita naik bus yang dinaikin itulah, naik bus. Nah kebetulan pas udah pada ngumpul itu Priuknya ikut. Ada tuh Priuknya ikut. Jagoan Manggarainya kayak Bang Ujay ada ya kan, dari basis Penasnya ada ya, pada dateng lengkap lah. Cuman ya dicomot jagoan-jagoannya aja sama kelas 3 gua supaya kita ngejamunya nggak terlalu gede biayanya. Gitu. Nah saat itu BR nggak ada. Nggak ada. Kopel-kopelan doang sama gear gitu.
Nah, ada satu CR anak out tuh. CR Bang Hendrik. CR Bang Hendrik. Kok bisa sama lu? Nggak cerita. Iya. Kok CR bisa sama lu itu? Out janjian sama SBM di tol. Gitu. Lu ada itu? Ya ada, anak bajak ikut ya. out, bentrok. Yang pokoknya Hendrik megang CR lah, habis out menang gitu mungkin karena dulu ada temen anak out juga kena gear temen sendiri tuh. Iya, ya gua ngelihat, nah itu udah berdarah, mungkin pada panik kali, salah masukin ke tas. Ya mungkin pikiran Hendrik ini tas kelas 1 kali ya, dimasukin lah tas. Karena dulu temen gua namanya Bebek, bawa tas bugi, gede mulu. Pada anak bajak. Ya, pada anak bajak gitu. Akhirnya dimasukin ke tas itu, dapet lah CR itu. Kata opa, mesti balikin lah, ngapain katanya gitu. Ya, pakai CR itu satu. Itu karena anak kelas 3 bilang nggak usah banyak BR, katanya Toben ikut, ya kan. Kalau Toben megang BR takutnya makan korbannya parah gitu ya kan, priuknya ikut berapa orang, banyak lah priuknya itu. Jalan lah ke Cibinong. Nah sebelum sampai Ciriung gitu kita udah turun di sebelumnya Deler kalau nggak salah. Oh iya Deler, Deler. Nah turun Deler ya kan, sekitar 30-40 orang lah. Turun ada anak KN nongkrong gitu. Kok sedikit gitu, lagi pada minum kalau nggak salah itu. Kok sedikit ya kan. Akhirnya teriakin sama anak-anak, bajak nih gitu. Pada bangun tuh. Nah kita pada ngeluarin kopel. Sempet ngelawan gitu. Ngeluarin kopel, ngeluarin bambu gitu ya kan. Sempet Toben habis lagi jalan ya kan, kita udah majuin nih kelas 1 nih, kata Toben, jangan katanya ya kan, gitu. Udah mundur, nyantai jalan gitu ya kan. Jalan tuh. Kok cuman dikit gitu ya kan. Gue udah feeling nih, abis nih kayaknya nih ya kan. Priuknya ikut ya kan. Akhirnya bentrok tuh. Ya kan, anak KN pada pakai kopel, pada pakai bambu gitu ya kan. Mungkin yang ada aja gitu. Cuman kok sedikit, cuman ada 7-8 orang lah gitu ya kan. Itu pas udah habis bentrok gitu, satu kena dari anak KN. Iya, pakai BR ya. Ya itu Hendrik itu ya kan. Awalnya mau dikasih Toben tapi jangan ya kan, jangan kasih dia gitu. Akhirnya tangan kosong kan, pakai tas aja gitu, jalan gitu. Kayak seru nih ya kan. Gue kalau ngelihat dia ribut tuh seru aja. Tapi parah nggak sih satu kenanya anak KN? Sebenarnya anak KN tuh batu sih. Maksain. Jadi sempat bentrok ya kan, sampai kopel udah pada jatuh, bambu udah pada jatuh, masih batu gitu ya kan. Dalam hati gue nggak tahu apa ya kan, priuknya ikut gitu ya kan, maksud gue mental aja gitu. Tapi maksain. Ada satu anak KN tuh, jadi posisinya ada di kelurahan. Betul. Di sini ada distro apa kalau nggak salah tuh. Nah di sela-sela itu tuh ada gang tuh kecil tuh. Nah dia ngetos di situ. Ngetos, temen gue pakai CR. CR-nya dipegang sama anak penas saat itu. Kelas 3 gue pakai anak penas ya kan. Dia pakai kopel ya kan. Sama Toben udah suruh pulang. Udah pulang aja katanya kan. BR-nya begini amat ribut di Bogor. Biasanya BR-nya gede-gede gitu. Batu tetep. Ya kan. Dilawan juga sama anak KN tuh saat itu. Nah pas anak KN itu ngetos, ditangkep kopelnya itu ya kan. Ribut kok begini amat gitu ya kan. Tangkap begini, mau dibacok, sebenarnya mau punggung gitu. Dari penglihatan gue sih mau punggung ya kan, mau nyocok gitu aja gitu. Cuma jangan sampai matiin gitu ya kan. Pas udah mau gitu, dia lari kepleset. Jatuh. Nah, habis itu ngeles begini, dengar-dengar kena tangannya gitu. Akhirnya habis itu mental semua bubar. Oh, itu yang kemarin diceritain Carlo kali ya? Itu. Iya, emang yang agak batu ya itu, yang kena itu sama Bagol itulah anak KN gitu ya kan. Setahu gua Bagol juga sempat ketangkep. Oh gitu. Iya. Habis pakai bambunya jatuh, pakai kopelnya mental ya kan. Ya robot yang dilawan ya kan. Salah sendiri. Dia tangan kosong, nendang lah dari jauh, dia nendang sambil terbang. Tangkap sama Ujai Manggarai. Ya sebenarnya sih gini sih, tapi memang ya mungkin dua-duanya juga lenger juga ya, sama-sama lenger gitu emang. Yang gue tahu gitu ya, mereka orang tuh emang
kacau lah pada zamannya lah gitu ya. Minum es. Gitu. Akhirnya ketangkep. gitu Tadi ya. yang mau dibajok tuh yang ketangkep itu sama anak-anak. Udah peluk udah, cuman dia berontak, badannya gede kan, tenaganya gede, lari. Yang kena yang pojok tuh yang pakai kopel kecil lah orangnya itu. Ya itu yang kena tuh. Nah habis itu entahlah udah gitu. Anak bajak ketangkap polisi tuh. Satu bus. Iya. Oh, ketangkap. Kejadian itu. Oh. Itu akhirnya udah yang bawa BR kumpulin aja. Nah BR dimasukin ke tas temen gue yang gede itu. Lu jalan duluan, kita jalan. Ya 2 bus nih. Kita nyetop bus pertama. Bus pertama kita turun Jagorawi. Bus kedua anak-anak Jakarta ya kan senang tuh kalau main ke Bogor. Ceweknya banyak nih. Kita turun di ITC katanya gitu. Taunya udah ada laporan, polisi datang ke situ. Iya, akhirnya anak bajak ketangkep tuh sekitar 20 Berarti orang. Bis yang belakang Bis ya? yang belakang. Salah satunya ada lu nggak? Nggak, gue bis pertama. Itu sampai malam itu ditahan. Itu dulu kebetulan ada anak bajak dulu basis gua tuh namanya Arnold, orangnya Ambon. Nah, di polisi banyak yang dipermakin itu. Ya sangkanya dia padahal bukan dia gitu. Arnold serem banget. Ya, serem banget ya kan. Serem doang ya. Serem doang. Kayak gitu. Jadi pas itu ketangkep sekitar 20 orang, tapi itu korbannya juga sempat ke polsek. Sambil berdarah-darah gitu, ya kan, disuruh nunjuk siapa yang ngebacok gitu, ya kan. Cuman nggak mungkin kayaknya dia mabok kayaknya. Ya udah nggak kontrol itu, ngomongnya udah nggak jelas, mungkin darah juga udah banyak ya kan. Nah akhirnya malam jam 10 alumni gua anak Bogornya menjemput ke Polsek. Tapi gini, yang gua mau tanyain, satu tanggapan dari anak bajak, karena kan itu anak bajak banyak kan dari Jakarta ya. Gimana menurut anak bajak tuh? Marah-marah dia. Enggak, maksudnya ke anak KN-nya gitu. Maksudnya nggak biasanya karena kan dulu di era gua itu KN katanya serem-serem gitu ya kan, sampai pernah alumni gua kena lah gitu ya sama anak KN gitu. Nah itu mungkin salah satu yang motivasi anak-anak, ayo kita pacaran ke Bogor gitu. Karena bahasanya gitu kalau anak Jakarta, kita pacarannya gitu. Emang keras deh dulu Bogor gitu. Akhirnya dapat warisan juga. Ya sebenarnya Bogor anak Jakarta seneng ribut di Bogor itu BR-nya gede-gede. Ribut di Bogor itu apalagi ya model orang kayak Toben gitu kan, ngeliat Bogor seru nih ribut Bogor gitu. Lawannya BR-nya gede-gede gitu. Itu yang dia agak batu juga sih ya. Ada patah dah gitu. Nah kemarin tumben-tumben anak Bogor begini ributnya katanya gitu ya kan. Mungkin gua juga lihat ya Bang Carlo ya. Carlo juga cerita sih dia. Karena udah pada pulang sebagian gitu. Karena gue juga ngeliat anak awet di angkot. Oh gitu. Lewat. Iya, lewat anak awet di angkot gitu. Ngeliat anak awet juga. Wah, KN banyak nih. Pas sampai dulu kok dikit gitu ya kan. Pokoknya itulah paling parah di tahun gue itu. Itu yang lu inget ya. Itu lu kelas berapa sih saat itu? 1. Masih kelas 1 ya? Oh. Dan rawan gak sih? Maksudnya masih rawan ya? Masih rawan, masih lumayan lah. KN masih lumayan lah. Cibinongnya katanya ya. Kalau untuk Cilengsinya paling ya Idui kenal sama Opai. Banyak yang kenal. Banyak yang kenal gitu. Sampai situ ya udah kejadian tahun gua kelas 1 itu aja paling. Berarti kelas 2, kelas 3 udah. Bastar udah enggak pernah mau di tahun gua nih kelas 1. Bastar diajakin tuh enggak pernah mau. Oh, enggak mau ya? Udah enggak mau lah gitu ya kan. Ribut sama bajak nggak tahu kenapa ya, mungkin karena emang males ribut apa gimana gitu ya kan. Kita juga wah nggak ada musuh nih, akhirnya kita lebih ikut-ikutan aja sih. Itu karena udah sini gitu ya. Beda kerasnya sama tahunan di atas kita ya kan. 2 tahun waktu gua SMP tuh ya zaman datuk lah gitu ya kan. KN sama bajak lagi hampir tiap hari lagi kacau-kacaunya gitu. Nah lulus di tahun datuk itu justru sama Bastar panasnya. Iya, sama Bastar. Benar. Nah di tahun gua dapatnya ya Bastar. Padahal dulu cuman ributin TD sama Barat doang sih tahun tuanya. Gitu akhirnya nambah KN, nambah Bastar gitu. Selain itu ada lagi nggak Tay? Nggak ada ya? Nggak ada itu aja. Bogor itu doang Bogor itu bajak aja, ya. Bajak Bastar sama Bastar, KN. Tapi yang KN. lebih ini banget KN. Lebih ini banget, intens banget pasti KN. Nah lu kelas 2, kelas 3 berarti udah tinggal santai aja ya? Nggak pernah sekolah sih.
Tapi sama anak KN waktu pas itu udah santai sih. Karena gue juga banyak kenal sih. Ya. Banyak kenal banget. Sebenarnya kalau kita kenal aja nggak perlu ribut sih. Betul. Nongkrong kadang gue dulu, karena gue dulu broken home ya, jauh dari orang tua gitu. Nginep di rumah anak KN juga. Pernah ya? Iya, gitu. Paling nungguin musuh juga udah kagak ada. Udah sepi, gitu. Udah sepi lah. Tapi sampai lulus gak sih? Banyak? Lulusnya bersyarat lah. Tapi sampai lulus ya? Ada, ya ijazah aja gitu ya. Ada. Pokoknya ya dulu KN-nya Jakarta ya belajar lah. Kok sampai lu bisa bilang gitu sih? Yang penting gitulah. Ting dokut lah. Ini menurut Otai lah bajak ya, bukan menurut gua. Dulu jadi bokap gua kenal sama kepala sekolahnya. Oh iya. Jadi tahu lah ya. Tahu ya. Ya udahlah. Aduh. Ya intinya semua itu nggak baik sih sebenarnya. Nggak baik. Ya kalau ngelihat kesini-sini sih makin buat gua nggak masuk logika lah gitu ya kan. Jangan sampai terulang lagi. Kita aja lah gitu ya kan. Udah nggak ada yang bisa dibanggain sih. Benar. Nggak ada. Kayak gue ketika ditanya lu zaman sekolah apa prestasi lu, malu gue jawab apaan prestasi gue. Gak ada yang nyerap. Gue yakin sih ya kan 90% STM tawuran sama pelajaran nggak masuk. Nggak bakal masuk. Bener. Ya, tapi semua nggak jadi patokan gini loh. Oke, ketika zaman sekolah kita badung, kita nakal, tapi yang gue ambil kata-kata kemarin dari Carlo. Intinya nasib-nasiban. Itu bener banget, Sen. Karena, Otai tadi udah cerita, dia jarang sekolah. Bahkan ijazah juga kan, nembak. Tapi kita nggak tahu kehidupan setelah itu. Ya kan? Sekarang kesibukan lo apa, Tai? Ya, usaha aja bang, kecil-kecilan. Kecil ya. Apa itu mobil gede, Tai? Lu bilang kecil lo, coba. Ya kan? Ya, jual beli mobil lah, sama bengkel mobil itu. Ini yang dulu jarang sekolah, men. Ya kan? Jarang masuk sekolah, ya kan? Coba. Kita nggak ada yang tahu, bener kan? Tapi semua balik lagi ke orangnya. Balik lagi ke orang. Ya. Ketika mereka berpikir untuk masa depan, gue harus maju. Iya. Ya, insya Allah pasti maju kalau ada kemauan, bener nggak? Pasti ada kemauan, pasti maju, gitu. Jadi jangan, maksudnya gini loh. Kadang kan ada orang yang udah ngecap jelek. Wah, lulusan mana lu? Bajak. Wah, sekolah tawuran mulu tuh, mau jadi apaan lu? Iya. Bener nggak? Sekolah di mana lu? Out, wah tawuran mulu, mau jadi apaan lu? Enggak seperti itu. Bener nggak? Karena kita kehidupan nggak ada yang tahu ke depan. Bahkan ya abang-abang kelas gue udah banyak yang sukses. Alhamdulillah ya. Otai salah satunya juga sama ngebuktiin jadi orang hebat lah intinya gitu. Jadi nggak jadi patokan ya sebenarnya STM semua STM bagus ya. Semua sekolah tuh sebenarnya bagus, ya kan? Semua merek tuh bagus. Bener. Cuman terkadang kita mengiklankannya dengan image jelek aja. Gitu. Betul banget. Sebenarnya udah ada omongan sih dari zaman-zaman alumni, udahlah nggak usah lu tawuran gitu, nggak ada gunanya. Nanti lu masuk dunia kerja baru mikir gitu, ya kan? Udah memperingati udah peringati. Cuma alumni dari dulu juga udah peringati gitu, ya kan? Cuman saat itu mungkin jiwa muda ya. Benar, labil gitu. Akhirnya orang-orang yang pernah kena atau apa kerja kan jadi juga agak gimana gitu. Apalagi lihat teman-teman kita yang pernah cacat gitu, ya kan? Nggak ada gunanya lah gitu, ya kan? Tapi setiap penyesalan buat teman-teman nih ya, buat teman-teman yang masih sekolah, buat gua ya biar bener lah sekolah gitu, ya kan? Orang tua kita balik ke orang tua sih. Benar. Ya mungkin orang ngelihat gua seperti sekarang ya, buat gua sih ya biasa aja gitu, karena sukses itu kan cuman kata buatan orang aja. Betul. Gitu. Cuman kalau orang lihat suksesnya dari segi mana itu tergantung, relatif sih mandangnya dari segi mana. Benar. Tuh ada teman kita yang udah hijrah, ya kan, sukses dalam agamanya, itu luar biasa gitu, ya kan. Mungkin buat orang-orang yang udah kerja sukses ya tergantung sih, agak relatif ya. Bener. Sukses itu kan dari segi mana kita mandang aja sih. Bener. Gitu. Ya alhamdulillah lah kalau sekarang gitu. Jadi buat teman-teman yang masih sekolah, janganlah. Udah ya cukup. Udahlah ya. Cukup gitu. Cukup banget dah, udah cukup banget. Nggak kepake sama sekali. Betul. Betul banget, nggak kepake. Dan
ya kita nggak tahu gitu, ya kan? Karena setelah lulus sekolah itu baru kehidupan sebenarnya. Iya, betul. Itu ya. Itu baru sekolah kehidupan. Baru benar. Berjuang ya. Berjuang itu. Tapi gue salut nih sama lu, Taya. Asli gue salut sama lu. Lu dari nol ya. Jalan ini dari nol ya. Minus. Ya kan? Dari minus. Itu ya perjalanan lah. Perjalanan gitu. ya. Tapi itulah sekolah kehidupan. Kita berpikir juga kan. Saat itu kita dari nol, nggak ada orang tua juga jauh gitu ya kan. Kita juga kerja dulu, saya cuma tukang cuci mobil. Awalnya. Tukang cuci mobil. Jadi nih sekolah harusnya lulus tahun 2008. 2007 tuh saya udah kerja. Udah nyari uang gitu ya kan. Jadi tukang cuci mobil karena nggak ada biaya. Kita broken home juga gitu ya kan. Dari situ kita ketemu orang-orang hebat lah. Itu relasi teman masih masukkan usaha tuh begini ya karena sambil kerja kita ya dari tukang cuci mobil bisa jadi bos mobil gitu aja lah. Itu maksud gua luar biasa. Tapi memang bener lu kalau lu nggak percaya, lu punya YouTube ya? Ada. Apa YouTube-nya? MW Motor Group. Sesuai yang pakai ya, baju ya. MW Motor Group. Lu kalau nggak percaya lu lihat aja tuh YouTube-nya tuh MW Motor Group. Mudah-mudahan sih pulang dari sini gue dikasih mobil. Buat operasional. Aduh, bercanda tadi. Apa-apa. Maksudnya mudah-mudahan. Siapa tahu gue hilang. Iya. Maksudnya mudah-mudahan rezekinya juga sama gitu kan. Amin. Tapi yang paling penting sehat semua. Sehat semua. Buat teman-teman yang nggak pernah ketemu juga. Ya mudah-mudahan pada sehat, sukses selalu gitu ya. Kalau gue kan udah lama nih nggak ada teman-teman sekolah, kalau mau main aja ke sini. Kita berbagi lah gitu ya kan. Kalau mau kita usaha apa gitu kita ngobrol dewasa lah sekarang gitu udah waktunya gitu ya kan. Karena makin ke sini ya gue sih biar pengusaha-pengusaha muda pada muncul lah gitu. Karena negara maju 0,2% itu yang minimal 0,2% itu pengusaha hidup. Tapi Indonesia jauh dari itu. Gitu ya kan. Ya pokoknya mudah-mudahan teman-teman bisa menghentikan apa yang dulu terjadi gitu, yang negatif-negatifnya. Ya lihat yang positif-positifnya gitu ya kan. Karena prestasi itu luar biasa. Betul. Itu harus seperti itu gitu. Itu bangga yang sangat luar biasa sebenarnya punya prestasi gitu. Mah ya. Ya mudah-mudahan lah, maksudnya gue juga gue sih sering bilang sih Tay, memang susah sebenarnya. Tapi ya mungkin ini salah satu hal yang bisa gue lakuin sebagai alumni gitu ya kan. Undang narasumber bercerita. Intinya satu, jangan sampai lu semua ngerasain apa yang dirasain sama narasumber yang gue undang. Itu termasuk ya sama gue juga gitu. Biang juga dulu. Kagak gue. Jangan bahas gue lagi bahas lu di sini. Aduh. Enggak, cuman gini. Kadang gue heran aja kayak temen-temen kita gitu ya, kayak lu, Hendrik, Raul, kalau lagi wawancara orang ya kan, kadang gue mikir nih orang gak mikir apa masa lalunya gitu. Ya kan buat lucu-lucuan. Pura-pura polos. Ya buat mancing juga narasumber lah biar ceritanya ini gitu. Ya intinya sih tujuannya tetap, maksudnya jangan seperti kayak gua juga dan yang lain-lain lah. Intinya kayak gitu, udah cukup lah gitu. Ya luar biasa men, Tay, aduh waktunya, jamuannya. Ya alhamdulillah lah. Tapi gini Tay, namanya anak STM, gue yakin nggak terlepas dari bentrok tawuran. Pernah nggak ngenain? Ngenain enggak sih, paling mukulin. Gua tuh mau ngenain tuh nggak tega. Masih mikir ya? Ya mungkin nggak kayak sekarang ya. Gua liatin, pernah lah gua liatin gitu. Kalau zaman dulu, kalau lagi acara aja, kalau lagi rame gitu ya kan. Kalau lagi rame misalkan ada yang kena, ya kena parah kayak gua kemarin cerita yang nyerang sekolahan itu gitu ya kan. Mungkin kalau lagi rame aja, karena dorongan dari saat itu ada basis semuanya ada, dorongan alumni juga ngedampingin gitu, itu yang terjadi gitu. Nah jadi kalau kenain gue enggak deh. Oh paling lu pernah mukulin? Kalau gitu mukul ya? Pernah gitu ya kan. Ya pernah lah gue sama temen lu ada. Siapa tuh? Dulu namanya Jabur ya. Oh Jabur. Nah abangnya kan anak bajak. Oh iya, Ucil. Nah Ucil tuh pernah jalan sama gue ke daerah Rawasari. Gitu kita berdua apa bertiga lah jalan dulu gitu.
ketemu STM lain lah di sana gitu ya kan. Ngebetak kita juga ngambilin banda ya, gitu ya maksudnya kan. gini loh. Itu kan Masa lalu ya. Iya, maksudnya masa lalu gue ngingetin kesalahan lu nih. Ngingetin gitu. kesalahan. Ini kan siapa tahu kan ditonton nih kan salah satunya mungkin orang itu apa gimana gitu ya. Saya minta maaf lah ya atas kejadian itu gitu. ya. Jadi kalau misalkan mau minta ganti topinya yang dulu saya ambil sama tasnya ya saya ganti itu. Tinggal di komen aja ya. Komen aja nanti itu. Padahal kita megang CR itu Bang. Saat itu. Cuman nggak sampai. Tapi memang lu aku pretelin aja lah gitu. Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah jangan sampai lah. Jangan sampai udah. Karena kita maaf ya saya muslim ya gitu ya kan. Orang yang mau dibunuh dan ngebunuh itu hadisnya sahih. Betul. Ya, masuk neraka dua-duanya benar, gitu. Benar. Ya yang nggak ada yang bagus lah itu. Kayak kita minum minuman keras gitu. Sebenarnya udah ada peringatannya di agama saya pribadi ya gitu ya kan. Sebenarnya kalau anak sekolah ditelan itu ayat gitu ya kan, ditelan itu hadis ya sebenarnya mungkin nggak bakal seperti sekarang. Iya. Ya cuman pengaruhnya ada di kita sih. Kita balik lagi kita ngewarisinnya mungkin kayak gitu. Gitu. Tay, cabutan paling jauh kemana Tay? Bajak tuh nggak pernah cabutan. Bajak nggak pernah cabutan ya? Paling warawiri. Acara tuh. Warawiri doang. Justru gue cabutan itu dulu ke pelabuhan sama anak raskal. Malah anak raskal ya? Gue tuh dulu ke raskal tuh seminggu bisa 3 kali 4 kali kali. Ya boleh tanya lah di tahunan gue ya kan anak Citra Panakalan kan. Rame soal Citra. Ya. Jadi malah cabutannya sama anak raskal ya. Karena udah gatel juga dulu kan. Nggak ada ributnya bajaknya kan. Jarang ribut itu. Di Bogor udah sepi lah gitu. Kita akhirnya nyari musuh ngikut sekolahan lain aja gitu. Itu ke pelabuhan tuh. Ya paling nggak ya tetap ada cabutan ya. Tapi Tay, karena lu anak bajak, ini kan di konten kalau udah ngebahas anak KN pasti di ini dengan anak bajak. Lu mau nggak salam-salam nih buat anak KN nih? Ya buat anak-anak KN ya. Gitu. Karena nih bajak lu yang pertama nih Tay. Iya, benar. Lu yang pertama nih bajak. Karena emang diliput. Kan udah nggak ada. Hah? Bogor itu basisnya udah mati. Udah mati ya? Mati karena bisnya udah nggak ada yang langsung ke UPI. Itu semenjak itu mati sih. Iya maksudnya gini loh. Lu salah satu pelaku dari bajak yang baru pertama kali gua undang nih gitu. Ya memang seharusnya yang lebih senior gua yang lebih gila-gila gitu harusnya mereka cuman karena memang datangnya ke sini ya gua mewakili dari Sekolah Bakti Jakarta atau Bajak ya kepada teman-teman anak KN. Kalau di kejadian masa lalu ada yang mungkin saling kita menyakiti, saling ledek-ledekan, itu mungkin hanya kaula masa muda aja gitu ya kan. Saya pribadi dan mengatasnamakan sekolah saya, basis saya gitu ya kan. Ya mungkin ada kejadian-kejadian yang gak enak di masa lalu ya harap dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Lebih baik kita silaturahmi ya kan. Kita juga kalau ketemu ya kan mungkin dari sini awal-awalnya ya kan kalau saya tuh lebih senang kalau ada acara ya saya pribadi ya kalau misalkan ada acara-acara anak sekolah gitu ya kan mungkin ada baksos apa ikatan alumni ya kasih tahu saya aja gitu kita insya Allah ada sedikit ya buat bantuan karena ya kita ada rezeki lebih ya kita sisihin lah ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau bikin acara apa gitu ya kan yang positif ya, yang positif insya Allah datang aja ke sini. Tuh men, jadi buat lu semua intinya Otay udah mewakili udah mewakili dari pihak Bajak karena memang ini pertama kali gue undang anak Bajak ya Otay, mungkin dia juga secara langsung mewakili lah yang terjadi dulu ya sudahlah gitu ya. Sudahlah gitu ya. Aduh, terima kasih banyak buat tapi tetap intinya catatan akhir sekolah. Gua minta sekali lagi pesan buat para penerus kita. Ini dari pengalaman gua aja ya. Iya. Dari pengalaman gua supaya gua nggak merasa menggurui teman-teman gitu ya. Supaya gua nggak merasa menggurui yang masih muda-muda gitu ya kan. Lu masih pada muda gitu ya kan belajar yang bener gitu kita yang belajar dulu ya hampir nggak belajar sih gitu ya kan
Ya kita berpikirnya itu, matangnya itu ya ketika di umur-umur segini. Benar. Gitu. Nah teman-teman harusnya lihat podcast seperti ini. Oh ya dampak negatifnya udah kebaca gitu ya kan. Harus bisa berpikir lebih. Sebenarnya jauh lebih bisa dewasa sih sebenarnya gitu seharusnya gitu. Nah bisa ngebangun lah gitu. Nah buat teman-teman yang masih muda-muda juga jangan pantang menyerah. Gitu, jangan pantang menyerah, nanti masuk dunia sekolah kehidupan yang paling bener-bener lu butuh nyali dan mental itu nanti setelah lulus justru. Ya karena lu berkeluarga, apalagi lu laki-laki rata-rata STM ya kan, kepala keluarga gitu. Itu paling luar biasa lah gitu. Nah, jangan pernah nyerah, jangan lupain sholat. Ya. Bener. Satu ya, kuncinya nih ya, kunci dari gua nih ya. Sedekah. Itu intinya, men. Itu intinya. Karena dia udah membuktikan semuanya sama gua. Mungkin gua juga pernah dibikinin podcast sama ada YouTuber lain gitu ya kan, datang perjalanan usaha gua ngebangun pertama usaha itu dari utang sampai gua masuk penjara gitu ya kan. Karena utang, karena jatuh, kita ganti gua pernah jadi tukang manggul cabe demi kehidupan gitu. Cuman itu semua gue laluin dengan kuat gitu ya kan. Nah dulu yang menyelamatkan gue ya ada temen gue, karena sampai yang temen gue yang ngajak gue umroh dulu. Nah itu ngajarinnya sedekah ya. Dan gue percaya sih gini sih Tai, sebenarnya sama orang-orang sukses itu nggak ada kata gagal sebenarnya. Nggak ada kata gagal. Cuman tertunda. Nggak ada kata gagal. Sukses itu kegagalan yang tertunda. Itu dia. Ya gitu. Mungkin gini, orang-orang sukses itu nggak ada yang nggak pernah gagal. Gitu. Jadi nggak ada orang yang gagal, yang ada cuman orang yang menyerah. Betul. Gitu. Luar biasa gitu. Karena dulu gue dikasih tahu juga, karena kan gue dulu sempat kuliah gitu. Di umur 25 gue mulai kuliah, ngambil kelas karyawan, banyak ketemu orang-orang hebat gitu ya. Jadi gagal itu cuman proses aja. Betul. Kalau lagi proses jangan protes dong. Betul. Iyalah. Lu nggak protes lu sukses. Gitu. Habisin aja jatah gagalnya. Betul. Semakin banyak lu gagal, semakin deket. Dia mungkin adik kelas saat itu, tapi kita nggak tahu ke depannya pemikiran orang beda-beda gitu. Dan gue salut banget sama lu. Ternyata kehidupan lu ya istilahnya bener bisa semakin baik gitu, Tai. Alhamdulillah. Ya. Tai, makasih banget waktunya. Sama-sama banget ya. Lu udah ngasih pesan edukasi, udah ngasih ilmu segala macam. Tadi udah diingetin sama Otai, lu mau sukses itu sedekah. Intinya itu, Tai ya. Sedekah. Intinya makasih banget waktunya, makasih banget jamuannya. Amin. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat. Amin. Keluarga lu. Oke. Mungkin begitu aja, Tai ya. Oke, gitu. Terima kasih lah udah mau silaturahmi ke sini gitu. Salam buat teman-teman. Siap. Kalau ada apa-apa, ada acara apa ya kasih tahu aja. Siap. Oke, kita silaturahmi tetap berjalan. Mungkin gitu aja, Tai, gue tutup ya.